Rencana menaikkan tarif tiket untuk naik ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah telah menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak, sehingga membuat Menteri BUMN Erick Thohir harus angkat bicara. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 7 Juni, dia mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi antar kementerian dan pihak terkait atas kebijakan tersebut. Karena terkadang kebijakan yang dilakukan oleh kementerian lain baru diketahui pihaknya kemudian hari. Dia sepakat dengan arahan Komisi 6 DPR yang meminta penyesuaian tarif tiket masuk dengan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. Kementerian BUMN jelasnya selalu berkonsultasi terlebih dulu dengan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Pihaknya, kata Erick, mengerti ketakutan dari banyak pihak terkait posisi Borobudur selaku cagar budaya luar biasa yang harus dijaga. Kami mengerti juga ini sesuatu yang memang sangat bermanfaat dalam kita menjaga budaya kita, para wisata kita. Memang tentu harga yang diterapkan kemarin, tentu ini sendiri kita melalui proses yang sekarang kita juga ingin perbaiki daripada ajuan yang diusulkan mereka. Lebih jauh, Erick menyebut tidak mempermasalahkan apabila tarif atas objek wisata yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko Persero tersebut untuk turis mancanegara dinaikkan. Begitu juga untuk harga pelajar yang tetap Rp5.000. Namun jika untuk wisatawan lokal dikenakan tarif Rp750.000. Menurutnya hal itulah yang akan disinkronisasikan. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Wacana pengaturan kunjungan terbatas dengan mempertimbangkan aspek konservasi Candi Borobudur serta pergantian tarif tiket masuk menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terkait hal itu, peneliti senior Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta, Profesor Janianton Damanik, Selasa 7 Juni memberikan pendapatnya atas kebijakan pemerintah tersebut. Janianton berpendapat perlu melihat lebih luas makna dari pertimbangan aturan pembatasan kunjungan serta pergantian tarif tiket itu. Borobudur yang terdaftar sebagai situs peninggalan dunia tentunya harus patuh pada aturan situs warisan dunia, salah satunya pembatasan pengunjung. Sementara itu terkait perubahan kenaikan tarif tiket sebagai upaya seleksi pengunjung, menurutnya pengunjung yang benar-benar ingin belajar tentang Borobudur harus dibedakan perlakuan dan layanannya dengan pengunjung yang hanya sekadar ingin melihat ataupun bersuah foto. Perbedaan layanan ini ditakar dengan besar kecilnya tiket yang harus dibayar. Fasilitasnya harus diperbaiki, kualitasnya harus bagus. Jadi jangan hanya karena cuma naik ke sana $100, yang lainnya di sini basicnya ini nggak diperbaiki. Itu juga salah. Penataan di kawasan pendukungnya juga semakin membaik. Kemudian juga infrastruktur itu juga harus semakin membaik sehingga dia menyatu dengan keberadaan Candi Borobudur itu. Jadi orang naik ke sana bayar $100, dia juga menemukan hal lain di sini itu yang bisa mengkompensasi. Sebelumnya, Sabtu 4 Juni lalu, dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga, disepakati pembatasan kuota ditetapkan pengunjung Candi Borobudur maksimal 1.200 orang per hari yang boleh naik bangunan candi. Atas kebijakan kuota tersebut diputuskan harga khusus untuk wisatawan Nusantara sebesar Rp750.000, wisatawan mancanegara $100, dan untuk pelajar Rp5.000. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Ban depan pecah. Peristiwa penembakan pesawat pengangkut sembako milik maskapai Sam Air PKSMG terjadi Selasa 7 Juni sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Pesawat nahas itu dipiloti M. Farhan Fahri dan kopilot Reza Aryestara Gainaga. Terbang dari Bandara Jayawijaya menuju distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua. Setelah pesawat mendarat, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menembak 15 kali dari arah Bandara Kenyam yang mengakibatkan ban depan pesawat pecah dan tangki bahan bakar bocor. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura membenarkan terjadi penembakan pesawat itu. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan pengamanan di area Bandara Kenyam.
Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Pilot dan kopilot telah dievakuasi ke Jayapura. Merapat ke bandara untuk memastikan adanya kekerasan. Ternyata betul di sana ada penembakan terhadap pesawat yang baru landing dari Kabupaten Jaya ke Duga. Ya, kemudian ada mengenai ban depan, kemudian mengenai tangki aftur, kemudian ada beberapa titik di badan pesawat. Namun dapat kami informasikan untuk dua pilot dan kopilot dalam keadaan sehat walafiat. Kombes Kamal menambahkan hingga kini pesawat Same Air tidak bisa melanjutkan penerbangan dan masih berada di Bandara Kenyam karena kerusakan yang dialami. Sebelumnya pada 22 April, kelompok kriminal bersenjata menembak pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Marinir, mengakibatkan Pratu Marinisi Dwi Miftahul Ahyar gugur dan Mayor Marinir Lilik Cahyanto terkena luka tembak rekoset di bagian bahu. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melalui konferensi pers mengungkapkan mengenai isu kuota haji untuk Indonesia usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud Selasa 7 Juni di Jakarta. Menlu RI pun menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Arab Saudi yang memperkenankan sebanyak 100.051 jamaah Indonesia bisa berhaji di tahun 2022. Dalam perbincangannya dengan Menlu Arab Saudi, Menlu RI Retno Marsudi mengutarakan harapan agar kuota haji untuk Indonesia bisa bertambah pada tahun-tahun mendatang. Selain soal haji, ia juga mengajak Arab Saudi untuk berkolaborasi pada presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. And we have to work together to make G20 delivers. I appreciate Prince Faisal's commitment to attend the G20 Foreign Ministers meeting next month in Bali. And of course, looking forward to welcoming your the leaders of Saudi Arabia at the G20 summit. Selanjutnya, Menlu Retno juga menerangkan tentang hubungan bilateral antara RI dan Arab Saudi di bidang ekonomi. Kedua negara sepakat untuk mempercepat kolaborasi kuat di bidang investasi, kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, hidropower, industri baterai kendaraan listrik, dan lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Menlu Kerajaan Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juni. Dalam konferensi pers yang digelar usai mendampingi Presiden, Menlu Retno Marsudi mengatakan, pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan haji yang telah bisa berlangsung tahun ini setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Indonesia menjadi negara yang mendapatkan kuota terbesar lebih dari 100.000 jamaah. Presiden mendoakan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar dan aman. Sementara dari Menteri Luar Negeri Saudi Arabia menjelaskan mengenai rencana ke depan apabila situasi membaik, tentunya kuota haji akan ditingkatkan dan terus dibangun fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan haji. Guna memberikan dukungan maksimal kepada para jamaah calon haji maupun umroh, Menlu menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesian House di Kota Mekah, agar dapat didukung sepenuhnya oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Dalam kesempatan tersebut, dibicarakan pula rancangan kerjasama di bidang ekonomi. Kepala negara mendorong agar kerjasama ekonomi yang telah dibahas dapat diimplementasikan secara konkret, salah satunya terkait transisi energi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.